Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babun fil huquqi al-mutabadilati fima bainaz zawjaini. Adapun ini yaitu bab di dalam menjelaskan beberapa hak al-mutabadilati yang bergantian. Fima di dalam perkara bainaz zawjaini yang ada di antara suami istri. Artinya ini menjelaskan hak-haknya laki-laki perempuan, suami istri dan bergantian gitu. An Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas, diceritakan dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas bin Amr bin al-Ahwas. Haddatsani menceritakan ni akanku abi oleh bapakku. Annahu akan bahwasanya abi syahida yaitu mendatangi ya abi hajjatal wada'i akan haji wada. Ma'a Rasulillahi beserta utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fahamida maka memuji ya Nabi Allah akan Allah wa asna dan ngalem ya Allah alaihi ya Nabi ya Rasul alaihi atasnya Allah. Wa zakkara dan memberi peringatan ya Nabi wa wa'adha dan menasihati ya Nabi. Tsumma kemudian berkata, kemudian bersabda ya Nabi, Istausu bin nisa'i. Istausu berwasiatlah kamu bin nisa'i dengan perempuan-perempuan, dengan istri-istri, khairan akan perkara yang bagus. Fa innama hunna maka hanya saja adapun ia an-nisa indakum di sisi kamu awanun yaitu kawan. Laisa tidak ada ia kelakuan tamlikuna yaitu memiliki kamu semua min hunna dari mereka itu an-nisa syai'an akan sesuatu pun werodalika selain awan illa ayatina kecuali bahwa mendatangi mereka itu an-nisa bifahishatin dengan keburukan mubayyinatin yang jelas. Fa'in fa'alna maka apabila mengerjakan mereka itu an-nisa fahjuruhunna maka tinggalkan oleh kamu semua guna akan mereka itu an-nisa fil madji'i di tempat tidur. Wadribuhunna dan pukullah oleh kamu guna akan mereka itu an-nisa dorban dengan pukulan ghaira mubarrihin yang tidak melukai. Fa'in ata'nakum maka apabila mentaati mereka itu an-nisa kum akan kamu semua fala tabghu maka jangan mencari-cari kamu alaihinna atas mereka itu an-nisa sabilan akan jalan. Innalakum sesungguhnya yaitu bagi kamu semua min nisaikum dari istri-istri kamu semua hakon oleh hak. Wa insa walinisaikum dan yaitu bagi istri-istri kamu semua alaikum atas kamu semua hakon oleh hak. Fama hakkukum maka adapun hak kamu semua ala nisaikum atas istri-istri kamu semua fala yutikna maka tidak memasukkan ia nisaikum furusakum akan tempat tidur kamu semua man akan orang takrohuna yang tidak menyukai kamu semua walayak dana dan tidak mengizini
mereka itu an-nisa fi buyutikum, di rumah-rumah kamu semua, liman kepada orang takrahuna yang membenci kamu semua. Ala wa haqquhunna, ketahuilah wa haqquhunna, adapun hak-hak mereka itu nisa alaikum, atas kamu semua, antuh sinu, yaitu bahwa berbuat bagus kamu ilaihinna kepada mereka itu nisa, fi kiswatihinna, di dalam memberi pakaian mereka itu nisa, wa ta'amihinna, dan memberi makanan mereka itu nisa. Rawa bercerita akannya hadis Ibnu Majah oleh Ibnu Majah. Wa qaulu awanun, adapun sabdanya Nabi awanun aikal usra, yaitu seperti tahanan. Jadi ketika haji wada, bapaknya Sulaiman, berarti Amr bin Ahwas, itu beliau datang di haji wada, yaitu haji terakhirnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu pesan, Kanjeng Nabi itu ngasih tahu bahwa berbuat baguslah, tadi istausu bin nisa'i khairan, ngomongo sing apik-apik karo bojo-bojo bojomu. Istausu, berwasiatlah kamu bin nisa'i khairan, tadi ya ngomongi wasiat itu ya tausiah, ngomong-ngomong perempuan-perempuan kamu yang baik. Karena apa? Karena mereka itu ya seperti sahabat, seperti kawan, seperti yo koyo tahanan juga. Kalau di sini istilahnya itu tahanan ya, tapi ada yang maknanya awan. Awan itu adalah kawan atau anggota. Kita itu tidak memiliki hak apapun dari perempuan kecuali hak persahabatan, konsonan. Ya, selain, maksudnya kita itu nggak boleh mentang-mentang gitu. Kalau saya itu dulu sekali itu pernah nonton film ya, saya lupa, pokoknya film kuno tenang. Itu yang perempuan itu punya penyakit apa gitu sehingga rambutnya itu rontok semua. Penyakit apa biasanya? Kanker ya. Jadi lepas semua, akhirnya gundul. Itu karena dia nggak pede lagi sehingga dia itu minta cerai sama suaminya. Tapi suaminya itu dia menulis tulisan besar di kamarnya, dia menulis perempuan tidak diciptakan dari kepala agar menginjak-injak laki-laki. Perempuan juga tidak diciptakan dari kaki agar diinjak-injak laki-laki, tapi perempuan dibuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu samping agar mereka selalu mendampingi laki-laki. Saya itu pernah itu sampai sekarang ya masih ingat gitu loh, karena kata-katanya itu bagus. Jadi itu kecuali kalau istri kamu itu melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya yang nusus itu ya nesu, dijak ngomong mau dikumpuli yang mau apa-apa mau lah iku fahjuruna anil mautoji, ora usah dikonconi itu. Nek nemen maka boleh dipukul asal tidak melukai. Kemudian kalau sudah taat sama kamu, ya kamu jangan cari-cari masalah gimana caranya menyalahkan istri. Jangan. Kalau sudah taat ya udah. Karena apa? Kita punya hak atas istri, istri juga punya hak atas kita. Haknya suami atas istri, atas itu ya beban bagi istri. Dia tidak boleh memasukkan seseorang ke kamarnya orang-orang yang tidak kita
sukai. Maksudnya itu ya memasukkan laki-laki lain, nggak boleh. Kemudian juga tidak boleh mengizini orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya masuk ke rumahnya. Nah, sedangkan haknya istri atas kita itu kelihatannya sederhana, tapi ini sangat berat. Karena apa? Wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna. Jadi kamu harus berbuat bagus kepada mereka. Contohnya nek nyai baju ya sing apik. Apa meneh arep bodo, misalnya arep nukake sing apik-apik. Aja mbok tukake sing produk lah lama wis ketinggalan zaman. Nukake ya sing produk baru. Itu kalau mampu, kalau nggak mampu ya nggak ada masalah, wong nggak mampu. Ya. Kemudian makanannya juga harus diperhatikan. An Abi Dzarrin, diceritakan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan, bahwasanya manusia min ashabin nasi, dari sahabat-sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qalu, yaitu berkata mereka itu nasdin Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, dzaba pergi ahlu duzuri, oleh orang-orang kaya bil ujuri, dengan beberapa pahala. Yusalluna, solat mereka itu ahlu duzur, kama nusalli, seperti olehnya solat kami. Wa yasumuna, dan puasa mereka itu ahlu duzur, kama nasumu, seperti olehnya puasa kami. Wa yatasaddaquna, dan bersedekah mereka itu ahlu duzur, bifuturi amwalihim, dengan kelebihan harta-harta mereka itu ahlu duzur. Jadi tentu nas ini adalah golongan bawah. Jadi orang-orang yang nggak punya uang, mereka itu ya iri sama orang-orang yang punya uang, yang duitnya ada sing sugih. Kata mereka, ya Rasul, orang kaya itu enak, pahalanya banyak. Karena apa? Dia bisa sholat seperti kita. Waktu puasa mereka juga bisa puasa. Tapi mereka bisa sedekah dengan hartanya sebanyak-banyaknya, sedangkan kita nggak punya uang, kita nggak bisa sedekah. Berarti kan orang fakir itu kalah set dengan orang kaya. Ya, makanya mereka curhat sama Kanjeng Nabi. Qala, bersabda ya Nabi, awalai sakot ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Apakah tidak ada qad ja'ala, yaitu sungguh telah menjadikan Allah, oleh Allah, lakum, bagi kamu semua, ma, oleh perkara tasaddaquna, yang sedekah kamu semua. Jadi ini Kanjeng Nabi loh. Bukankah Kanjeng Nabi, Gusti Allah itu sudah menjadikan hal-hal yang bisa dibuat olehmu untuk bersedekah. Inna bikulli tasbihatin sedekatan, sesungguhnya yaitu dengan tiap-tiap tasbih, sedekatan oleh sedekah. Awak maca subhanallah, 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 iku sedekah. Wa kulli takbiratin, dan tiap-tiap takbir, sedekatan oleh sedekah. Wa kulli tahmidatin, dan tiap-tiap pujian, tiap-tiap bacaan alhamdulillah, sedekatan oleh sedekah. Wa kullu tahlilatin, dan wa kulli tahlilatin, dan tiap-tiap tahlil, yaitu la ilaha illallah, sedekatan oleh sedekah. Wa amrin bil ma'rufi, dan perintah bil ma'rufi, dengan perkara yang bagus, sedekatan oleh sedekah. Wa nahyin, ini itu atau masih sama dengan bi yang tadi itu. Inna bikulli tasbihatin tadi. An mungkarin, dari sesuatu yang mungkar, sedekatan oleh sedekah.
wa fi bud'i ahadikum, dan yaitu di dalam butuhnya salah satu di antara kamu semua, sodakotan oleh sodako. Kata Kanjeng Nabi, loh, bukankah Allah sudah menjadikan sesuatu yang bisa kamu buat sodako? Kamu membaca langsung semuanya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu semua sodako. Amar ma'ruf nahi mungkar juga sodako. Suami itu dapat pahala melakukan hubungan suami istri lah. Istrinya dapat pahala enggak? Ya dapat pahala karena mentaati suami. Qalu, berkata mereka itu sahabat, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ayati ahaduna, apakah mendatangi ahaduna oleh salah satu dari kami syahwatahu akan syahwatnya ahaduna, wa yakunu, dan ada lahu yaitu baginya ahaduna fiha padanya syahwatahu ajrun oleh pahala. Qala, bersabda ia Nabi, aro'aitu, apakah tidak melihat kamu semua lawa doa, apabila meletakkan iaman akannya syahwatahu fi haramin pada sesuatu yang haram, akana apakah ada alaihi yaitu atas nyaman, tak ulangi ya, itu ono ahaduna aro'aitum, apakah melihat kamu semua lawa doa, apabila meletakkan ia ahadha akannya syahwatahu fi haramin pada yang haram, akana apakah ada alai yaitu atasnya ahad fiha padanya syahwatahu wizrun oleh dosa. Fakadzalika, maka yaitu seperti yang demikian itulah lawa doa ila akhirih, idza wadoaha, apabila meletakkan ia ahad akannya syahwatahu fil halali pada yang halal, karena maka ada lahu yaitu baginya ahad ajrun oleh pahala. Jadi kemudian Kanjeng Nabi menjawab, karena ditanya ya apakah ketika saya itu mengumpuli istri saya, melampiaskan syahwat saya itu saya dapat pahala. Jadi ini Kanjeng Nabi, lu apa awakmu gak ngerti, ketika kamu melampiaskan syahwatmu kepada sesuatu yang haram, maka kamu dapat dosa. Maka ketika kamu lampiaskan kepada sesuatu yang halal, maka kamu akan mendapatkan pahala. Mulane sing wis gede-gede, sing wis wayahe rabi iku ndang rabi. Mergo apa ganjarane iku tambah. Ganjarane tambah. Nikah itu iso nyempurnake iman. Ya tapi iki kurang wayahe kabeh. Iki sing mburu dhewe ngguyu iku, ketok wis wayahe. An Aun ibni Abi Juhaifah, diceritakan dari Aun bin Abi Juhaifah, an abihi, dari bapaknya Aun. Qala, berkata ia abihi, akhon nabi, akho mempersaudarakan, akho mempersaudarakan, an nabiyu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baina Salman, di antara Salman wa Abi Darda dan Abi Darda. Jadi Kanjeng Nabi dulu itu waktu hijrah ke Madinah, itu sahabat-sahabat Ansor itu kan doran duit-duit. Orang Ansor itu, orang-orang Ansor itu nggak ada yang punya uang, orang dia apa-apa. Lah, supaya mereka itu bisa makan, bisa apa-apa. Akhirnya Kanjeng Nabi itu mempersaudarakan antara sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin. Iki wis awakmu duluran karo kae ya, awakmu duluran karo kae, awakmu duluran karo kae. Ya walaupun nantinya mereka juga sama-sama bisa makan sendiri, tapi
mereka dipersaudarakan oleh kanjeng Nabi. Nah, di antaranya yang dipersaudarakan oleh kanjeng Nabi yaitu Salman dan Abi Darda. Fazaro kemudian mengunjungi Salmanu oleh Salman Abu Darda akan Abu Darda. Pada suatu ketika Salman itu mengunjungi Abu Darda. Faro'a kemudian melihat ia Salman Ummat Darda akan Ummut Darda. Ummut Darda itu ya maksudnya bojone Abu Darda. Mutabadzilatan hal keadaan orang yang berpakaian buruk, berpakaian lusuh. Faqala maka berkata ia Salman laha kepadanya Ummu Darda, ma sya'nuki, ma yaitu apakah sya'nuki adapun keadaanmu. Maksudnya, loh awakmu kok pakaiannya kok sampai elek men iku ngopo? Ya. Qala menjawab ia Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Akhuka adapun saudaramu Abu Dardai ialah Abu Darda laisa yaitu tidak ada lahu yaitu baginya akhuka hajatun oleh keinginan fid dunya pada dunia. Jawabannya wong sedulurmu Abu Darda iku ora kepengin dunia. Tadi dia seorang ngurusi. Yang penting iso mangan tiap hari wis cukup. Ora kepengin duit-duit sing akeh. Mulane Abu Darda ini laisa lahu hajatun fid dunya. Fajaa kemudian datang Abu Darda oleh Abu Darda. Fasona kemudian membuatkan ia Abu Darda lahu baginya Salman to'aman akan makanan. Terus setelah Salman ngobrol sama istrinya Abu Darda, kemudian Abu Darda datang, lho kok awakmu tak gawe jajanan dhisik ya. Akhirnya mungkin gawe kopi bikin urung ngono. Jadi mungkin gawe ngombe terus apa jenenge jajanan ngono. Faqala kemudian berkata, ya Abu Darda, kul makanlah olehmu. Fa ini maka sesungguhnya aku shaimun itu orang yang puasa. Jadi ini Abu Darda wis iki panganan. Aku lagi puasa dadi mangan dhewe. Padahal iku tamune Abu Darda. Qala berkata ia Salman, ma'ana biakilin, ma'ana tidak adalah adapun aku biakilin yaitu orang yang makan hatta takula sehingga makan engkau. Fa'akala kemudian makan ia Abu Darda. Jarine Salman yo mo wong aku tamu kok kon mangan karepe dhewe. Nek awakmu gak makan, nek awakmu ora mangan ya aku ora mangan. Akhirnya Abu Darda terpaksa membatalkan puasanya. Ya, kemudian keduanya makan bersama. Falam makan maka ketika ada al-lailu oleh malam hari, zaba pergi Abu Dardai oleh Abu Darda yakumu hal keadaan sholat malam. Ia Abu Darda. Faqala maka berkata ia Salman, nam tidurlah. Fanama kemudian tidur ia Abu Darda. Jadi ketika tidur barengan sama Abu Darda, Salman sama Abu Darda itulah. Kari-kari Abu Darda itu tiba-tiba bangun. Arep sholat malam jarine Salman wis ora usah turu wae. Akhirnya Abu Darda tidur lagi. Summa dzaba yakumu kemudian pergi ia Abu Darda yakumu hal keadaan bangun malam ya. Ia Abu Darda. Faqala maka berkata ia Salman, nam tidurlah. Terus mergo Abu Darda itu memang setiap malam dia sholat dari mulai bar maghrib ngono iku sampai engko subuh sampai matahari muncul ngono itu terus. Makanya yo gak enak deh wong kene arep sholat malam kok malah dikontu. Kedua kalinya juga disuruh tidur lagi sama Salman. Falam makana maka ketika ada akhirul laili
oleh akhirnya malam, qala berkata Salmanu oleh Salman, kum, bangunlah al-ana sekarang. Nah, ketika malam itu sudah sepertiga yang terakhir, kemudian Salman ngguga Abu Darda, wis iki arep salat toh. Ya. Qala berkata iya rawi, fasallaya kemudian salat keduanya Salman dan Abu Darda. Faqala maka berkata lahu kepadanya Abu Darda Salmanu oleh Salman, innali rabbika, sesungguhnya yaitu bagi Tuhanmu, alaika atasmu hakkon oleh hak, wali nafsika dan yaitu bagimu, bagi dirimu, alaika atasmu hakkon oleh hak, wali ahlika dan yaitu bagi istrimu atau keluargamu, alaika atasmu hakkon oleh hak. Fa'ati maka berikan olehmu kulladzi haqqin akan tiap-tiap yang memiliki hak, haqqahu akan haknya kulladzi haqqin. Di bar salat bareng terus Sufyan ngomong, Abu Darda tak omongi ya, Gusti Allah itu ya duwe hak, awakmu ya duwe hak, keluargamu ya duwe hak. Oleh karena itu kasihkan hak-hak mereka sesuai pada porsinya. Fa'ata, setelah kejadian itu Fa'ata kemudian mendatangi ia Abu Darda Nabi akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fadzakar, kemudian menyebutkan ia Abu Darda dalika akan yang demikian itu kejadian lahu kepadanya Nabi, kejadian ketika Salman mertamu nenggone Abu Darda. Faqala maka berkataan Nabi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar Salmanu oleh Salman, rawa bercerita akannya hadis Al Bukhari oleh Imam Bukhari. Jadi ini kanjeng Nabi yo Salman benar. Ya maksudnya itu yo awake dhewe iki duwe hak. Hubungan kita sama Allah juga ada. Nah, hubungan kita sama istri, sama keluarga juga ada. Nah, jadi nggak boleh kita itu yang satu dikasihkan haknya, yang satunya tidak. Kalau kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, itu jenenge egois kan. Jadi ora tau kerja tapi apa jenenge ning masjid wae malah khuruj. Akhirnya bojone ora ono sing ngurusi, akhirnya diurusi tonggone. Ya, tonggone iuran nggo nguripi bojone mau mergo ditinggal lu. Kan mesakno. Karena apa ya? Istri itu juga punya hak, maka harus kita berikan haknya. Caranya piye? Yuk kita kerja, kita kasih nafkah dan yang lain-lainnya. An Aisyah diceritakan dari Aisyah, qalat berkata ia Aisyah, kuntu adalah aku agtasilu, yaitu aku mandi, ana ya aku wan nabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min inain dari wadah wahidin yang satu, min kodahin dari tembikar, yukolu dikatakan lahu baginya ina al-faroko, al-faroku akan nama al-farok, nama wadah itu farok. Jadi jarine Aisyah, aku karo kanjeng Nabi ku pernah mandi dari tempat yang satu, bukan di tempat yang satu. Soalnya kadang wong itu salah nek kata-kata fi inain wahidin berarti di tempat satu. Itu misalnya ember itu siji ya, kanjeng Nabi wadus teko ember iku mau, Siti Aisyah juga mandi dari ember itu maksudnya kalau artinya apa ya? Itu adalah ya antara suami dan istri. Ini hadis-hadis semua yang sudah disebutkan itu
saling mempunyai hak, dan istri harus memenuhi hak-hak suaminya, suami juga harus memenuhi hak-hak istrinya. Babun fil muasyarati. Adapun ini bab fil muasyarati, yaitu menjelaskan pada hubungan bil ma'rufi dengan bagus. An Jabir bin Abdillah, diceritakan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yaqul, berkata ia Jabir bin Abdillah, qala Rasulullah, qala bersabda Rasulullah oleh utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, idza atola ahadukum al-ghaibata, apabila lama ahadukum oleh salah satu dari kamu semua al-ghaibata akan perginya, fala yatruk, maka jangan mengetuk pintu, ia ahadukum ahlahu, akan keluarganya ahadukum lailan, pada malam hari. Rawa bercerita akannya hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Maksudnya ini ya, saking sayangi Kanjeng Nabi, itu pesan ya, Kanjeng Nabi juga melakukan itu. Kalau Kanjeng Nabi itu pergi lama, lu kok sampai rumah itu kok malam, maka orang terus tok-tok langsung itu orang. Beliau langsung ngalahin tidur dulu di masjid, baru pagi-pagi kemudian baru pulang. Layat truku ahlahu, ay layat khulu, yakni tidak masuk, ia hadukum ilayhim, kepada mereka itu ahlahu lailan, pada malam hari, idza qadama, apabila datang. Ia ahadukum min safarin, dari bepergian. An Anasin, diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah cerminan muasyarah bil ma'ruf. Dadi ojo mentang-mentang ngono ya. Dadi sama keluarga juga harus baik. Karena apa? Kalau malam itu masih tidur. Ya, zaman biyen itu kan ya lampu ae bisa. Ya lampu apa jenenge, obor utawa ya obor, paling zaman dulu itu obor. Enggak ada lampu. Ora ono HP, ora ono apa-apa. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang ya modelnya udah lain. An Anas, diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu qala, bersabda, qala berkata, ya Anas, karena ada Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam layat tubuh, yaitu tidak mengetuk, ia Nabi ahlau, akan keluarganya Nabi. Karena ada ia Nabi layat hulu, yaitu tidak masuk ia Nabi illa hudwatan, kecuali pada waktu pagi, aw asyiyatan, atau waktu sore. Rawa bercerita akannya hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Kanjeng Nabi juga demikian itu, kalau perginya lama atau jauh kemudian sampai di rumah kok malam, enggak langsung tok-tok omah. Ya, nah, omah ini kan biasanya dikancing. Jadi karena dikancing, ya, ditok-tok kan yang tidur kemudian bangun, jadi mengganggu tidurnya keluarga. Makanya Kanjeng Nabi nggak melakukan itu, tapi Kanjeng Nabi ngalai tidur dulu di masjid. An Abi Sa'idin wallahu a'lam bishawab. Dikhatam sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.